Perkenalkan, nama saya Tuti Suryati. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Neuro-Linguistic Programming atau NLP dalam proses pembelajaran. NLP sendiri merupakan sebuah pendekatan komunikasi, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dengan mengoptimalkan fungsi pikiran dalam proses komunikasi tersebut dan pencapaian tujuan yang juga disebut dengan outcome achievement. NLP ini bersifat aplikatif, di mana individu berpeluang untuk melakukan sesuatu kegiatan secara optimal. Sebagai contoh utama, di mana individu dapat berkomunikasi dengan lebih baik pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Dalam prosesnya, NLP ini menitikberatkan atau mengaitkan hubungan pikiran, neuro, bahasa, linguistik, dan pola pikiran yang terbentuk dari pengalaman atau programming. Secara detail, neuro berhubungan dengan panca indera, yakni melihat, mendengar, merasakan, menghirup, dan meraba, yang kemudian membentuk suatu pengalaman. Sedangkan linguistik bermakna cara menggunakan bahasa untuk merepresentasikan, mengorganisasi pengalaman, dan mengkomunikasikannya. Hal ini juga berhubungan dengan intonasi dan ekspresi. Adapun programming yang berhubungan dengan sekuen, strategi, dan teknik dalam pikiran yang menghasilkan suatu kebiasaan atau perilaku. Terdapat dua prinsip dasar dalam Neuro-Linguistic Programming, yakni realitas eksternal atau disebut dengan RE dalam bentuk rangsangan, dan juga ada realitas internal atau RI yang membentuk respon hingga diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Secara teori, RE ini ditandai dengan adanya peristiwa, hal, objek yang tertangkap oleh panca indera. Lalu terjadi proses RI melalui filter pengalaman panca indera tersebut sampai ke respon, pemikiran, dan berakhir menjadi suatu perilaku. Sebagai contoh konkret, ketika murid kelas diberi penglihatan berupa bendera merah putih dan pengajar membebaskan peserta didik untuk mengatakan apapun yang ada dalam benaknya, mungkin akan ada murid yang mengartikan itu sebagai bendera Indonesia atau menyebutnya sebagai bendera saja. Dan ada juga yang menjelaskan apa yang dilihatnya dengan kalimat merah darahku, putih tulangku sebagai definisi dari bendera Indonesia. Serta tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ada murid yang tiba-tiba berdiri lalu memberi hormat kepada bendera tersebut. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan murid tersebut yang merupakan anggota eskul paskibra di sekolahnya. Hal perbedaan pada RI ini memang bergantung pada tiap individu, termasuk realitas internal atau RI terakhir, di mana ini juga menyangkut model komunikasi yang mana realitas internal menciptakan respon perilaku berupa motorik atau menggerakkan anggota tubuh. Sehubungan dengan dua prinsip dasar, disebut juga di sini ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam NLP, yakni yang pertama outcome, sebagai tujuan atau hasil. Dimaknai juga dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh diri sendiri. Dan dengan adanya penggunaan teknik yang sesuai, maka hasil akhir pun mampu bertahan lama. Lalu yang kedua ada rapport atau membangun kedekatan lewat komunikasi. Yang ketiga ada panca indera atau sensory awareness, di mana kepekaan harus meninggi dalam menerima informasi dari panca indera yang sehubungan dengan proses membangun kedekatan lewat komunikasi. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas perilaku, menghindari sikap kaku. Ketika pada perjalanan penerapan komunikasi NLP,
Jika ada masalah pada lawan bicara, maka sikap fleksibilitas ini harus dengan tanggap dan cepat dicari jalan atau cara lain agar tetap mencapai hasil akhir yang Sebelum menuju penerapan NLP pada suatu pembelajaran, kita juga harus menyadari di mana posisi gelombang otak peserta didik untuk mencapai tingkat terjaga dan sepenuhnya sadar. Sejatinya, gelombang otak manusia didominasi oleh pikiran bawah sadar sebesar 88% dan hanya menyisakan 12% untuk pikiran sadar yang dimanfaatkan untuk penggunaan analisis, peralihan ego, dan merasakan stres yang bisa juga disebut dengan posisi terjaga dan sadar. Dan biasanya, posisi terjaga ini bisa kita dapatkan saat gelombang otak dalam keadaan beta dengan frekuensi gelombang sekitar 14 Hz yang terjadi sejak manusia sadar dari bangun hingga melakukan aktivitas dengan stabil. Selanjutnya, penerapan NLP diuraikan dalam beberapa metode, yakni diantaranya yang pertama, modalitas berpikir yang mencakup visual, auditoring, dan kinestetik, di mana metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja mobilitas belajar, menjadikan situasi belajar menjadi lebih nyaman, dan menjanjikan kesuksesan bagi pembelajarnya, dan fokus pada pemberian pengalaman langsung dan menyenangkan. Secara rinci, ranah visual berhubungan dengan media yang digunakan pengajar saat pembelajaran, baik itu media modern yang didukung oleh teknologi atau visualisasi secara nyata yang dapat merangsang modalitas berpikir peserta didik. Untuk ranah auditoring, didukung dengan media audio atau berupa suara pengajar sendiri selama pembelajaran, serta ranah kinestetik atau hal yang berhubungan dengan penggalian pemikiran lewat suatu gerak yang bisa dirasakan atau dialami langsung oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada membangun kedekatan atau rapport, yakni menjalin hubungan baik untuk diri sendiri, intrapersonal, dan orang lain atau interpersonal. Hubungan baik ini bermanfaat untuk mengoptimalkan kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam penerapannya, pendekatan intrapersonal berhubungan dengan self-talk, di mana kita bisa memulainya dengan mengawali hari dengan perasaan atau bahasa yang positif pada diri sendiri ketika akan mengerjakan rutinitas sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah mau atau bersedia introspeksi atau evaluasi diri setelah berkegiatan, memperluas sudut pandang, peka terhadap diri atau perasaan dirimu, dan self-awareness atau berpikir panjang ketika akan melakukan sesuatu. Dalam penerapan hubungan interpersonal dimulai dengan proses saling menerima atau yang disebut dengan accept, lalu pendekatan yang mengakrabkan hingga fase kepercayaan atau trust. Agar proses membangun interpersonal ini berjalan dengan lancar, kita dapat menerapkan teknik pacing and leading, di mana saat pacing kita dapat menonjolkan kesamaan baik itu hobi, kesukaan, intonasi, dan lain halnya, sampai kondisi nyaman ketika berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada fase leading, di mana fase leading ini sebagai proses eksekusi tujuan komunikasi yang telah kita lakukan. Dalam penerapan pembelajaran yang bisa kita lakukan pada peserta didik, kita bisa mulai dengan menyapa dan bertanya, seperti, "Selamat pagi, apa kabar? Sudah sarapan?" "Wah, hebat. Sama dong, ibu juga sudah sarapan." Karena sudah sarapan, harus pada semangat ya belajarnya hari ini. Selama penerapan barusan, kita sekaligus mendapat visualisasi dari komunikasi pembelajaran dengan metode 3V.
Metode 3V ini terdiri atas verbal, yaitu berupa pola bahasa. Ada vokal berupa intonasi dan pengucapan, serta visual yang bisa kita identifikasi melalui ekspresi dan bahasa tubuh. Selain komunikasi pembelajaran metode 3V, dalam penerapan NLP ini, ada juga komunikasi hipnotik yang berfokus untuk mempengaruhi pikiran sadar, yang di dalamnya mencakup informasi panca indera, memori atau pengalaman, analisis, dan memutuskan respon spesifik, serta pikiran bawah sadar yang erat kaitannya dengan kebiasaan yang membentuk kepribadian, perasaan, kenangan, persepsi, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Terdapat dua pola kalimat hipnotis, yakni yang pertama ada bypassword, pola kalimat dengan memfilter pikiran sadar menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu perubahan sedang berlangsung secara alami hingga mampu menyentuh hati. Didahului oleh kata keterangan atau kata benda sekaligus kata kerja atau kata sifat. Contoh konkret dalam pembelajaran kelas dari pola kalimat bypassword ini adalah puisi ini dengan metaforanya mencerminkan betapa indahnya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pola kalimat hipnotis yang kedua adalah cause effect. Pola kalimat sebab akibat yang mengutamakan fakta dengan sugesti pada alam bawah sadar, di mana ketika pernyataan sebab dapat diterima dan disetujui, maka pernyataan akibat yang mengikutinya dengan sendirinya dianggap diterima. Contohnya, pekan depan akan diadakan PAS atau penilaian akhir semester. Jadi, kalian harus rajin belajar dengan giat. Setelah membangun kedekatan dengan berbagai metode komunikasi dan pola kalimat, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah motivasi pembelajaran. Dalam Neuro-Linguistic Programming, terdapat program yang juga disebut dengan metaprogram, yang bertujuan untuk memotivasi dan menentukan hal-hal yang ingin diperhatikan secara individu. Untuk mengungkap metaprogram seseorang, kita dapat mengenalinya dari penggunaan kata, sikap, dan perilakunya yang diidentifikasi dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, toward atau away, di mana motivasi seseorang itu dapat mendekat pada hal positif atau menjauh dari ketidaknyamanan yang negatif. Sebagai contoh, seorang siswa termotivasi untuk belajar giat karena ingin mendapatkan nilai yang baik sehingga dia bisa menjadi juara kelas. Ini adalah bentuk motivasi yang mendekati hal positif, karena peserta didik tersebut menginginkan sebuah reward di akhir. Selanjutnya, untuk contoh menjauh dari hal negatif, yakni seorang murid termotivasi giat belajar karena tidak ingin mendapatkan nilai merah atau di bawah KKM. Dapat diidentifikasi bahwa murid tersebut menjauhi ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua adalah internal atau eksternal. Identifikasi motivasi ini berhubungan dengan pengalaman pribadi sebagai motivasi internal atau berupa ancaman, masukan, dan saran yang termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sebagai contoh, saat seorang murid termotivasi giat belajar karena tidak ingin mendapatkan nilai merah, ternyata ada pengalaman ketika mendapatkan nilai merah akan dimarahi oleh orang tua. Lalu yang ketiga ada big picture atau detail. Melihat motivasi dengan membaca bagaimana mereka menyikapi sesuatu, topik, hal,
dalam cakupan luas atau rinci. Contohnya adalah ketika siswa diberi instruksi untuk menceritakan cita-citanya oleh guru. Ada yang menjawab dengan nama suatu profesi pekerjaan, ada juga yang menjawab dengan detail, menjelaskan manfaat dari cita-cita tersebut dan mengapa dia memilih cita-cita tersebut. Lalu yang keempat ada sameness atau difference. Melihat motivasi peserta didik melalui cara mereka menanggapi sesuatu hal atau topik dalam cakupan, mereka mengikuti tren atau hal lazim yang dilakukan oleh mayoritas atau pribadi yang berani tampil beda. Contohnya ketika siswa diberi sebuah ilustrasi seorang sastrawan dan guru mengajak peserta didik untuk menyerukan kata atau nama yang terlintas saat melihat sastrawan tersebut. Mayoritas mungkin akan menjawab nama sastrawan, tapi mungkin juga akan ada minoritas peserta didik yang menjawab dengan salah satu judul karya sastrawan tersebut. Lalu yang kelima ada option atau prosedur. Motivasi ini dilihat dari bagaimana tanggapan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu dengan dua situasi, fleksibel atau terstruktur pasti. Contohnya, situasi fleksibel. Anak-anak, buatlah sebuah puisi bertema bebas. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya sampai pembelajaran hari ini selesai. Lalu ada contoh situasi terstruktur pasti. Anak-anak, buatlah sebuah puisi bertemakan ibu. Waktu mengerjakannya 30 menit dari sekarang. Dari kedua situasi tersebut, kita dapat melihat motivasi peserta didik condong ke arah mana dengan melihat dari pengekspresian mereka. Selanjutnya, ada penerapan anatomi metafora, di mana ada kekuatan cerita untuk berkomunikasi dengan individu atau seseorang lewat bahasa pengandaian hingga mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Dengan memberi cerita metafora ini pada peserta didik dapat memunculkan pengalaman bawah sadar yang mendorong suasana kelas menjadi bermakna. Berangkat dari pengembangan suasana pembelajaran, terdapat juga pengelolaan forum pembelajaran sesuai dengan penerapan NLP. Di antaranya yang pertama adalah pengkondisian, di mana pengajar dituntut untuk menciptakan kondisi ruang belajar yang kondusif, rileks, nyaman, dan menyenangkan. Lalu yang kedua adalah pelibatan, di mana pengajar mengajak dengan memberi instruksi pada murid. Adanya interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik, tanya jawab, dan kegiatan kinestetik dengan memberikan peserta pengalaman. Yang ketiga adalah interaksi dengan peserta didik melalui pengaktifan antusiasme, respon, koreksi, kritik, pendapat, dan masukan. Lalu yang keempat ada intervensi. Apakah materi tersampaikan dengan baik? Metode penyampaian materi, desain yang digunakan fleksibel dan sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu yang kelima ada retensi, di mana retensi dimaksudkan untuk memfasilitasi agar materi jelas masuk ke dalam memori secara permanen, penyimpanan ilmu, dan mudah tidaknya untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sebuah konsep belajar dimasukkan untuk mengatasi masalah selama proses pengelolaan forum pembelajaran pada pendekatan NLP, yakni peta pikiran atau mind mapping. Sebuah cara pengelompokan beberapa ide dalam bentuk kerangka terstruktur untuk mengingat, menganalisis sebuah permasalahan atau dalam pendekatan NLP dimaknai sebagai proses memudahkan bentuk pemikiran yang ada di otak ke dalam bentuk tulisan, bahasa, atau gambar.
Selain pengelolaan forum, terdapat juga pengelolaan khusus yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah khusus bagi pengajar, di mana prinsip dasarnya mengatakan bahwa penolakan adalah indikator pendekatan yang kurang efektif, bertentangan dengan pendekatan komunikasi atau raport. Contohnya, saat pengajar cenderung menggunakan kata larangan saat siswa tidak memperhatikannya atau bandel. Yang kedua, tidak ada peserta didik yang sulit. Pengajar saja yang kurang fleksibel. Sebagaimana pilar keempat NLP, di mana kita harus menerapkan teknik yang fleksibel ketika terjadi suatu masalah selama proses komunikasi dengan individu lain. Dalam hal ini peserta didik. Pengajar dituntut untuk mampu mengimprovisasi metode ajarnya ke arah yang positif. Lalu yang ketiga ada, di balik setiap perilaku ada niat positif untuk dirinya. Pengajar harus mengenali, mendalami, dan menerima, mengakui niat atau motivasi dari peserta didik. Adapun terdapat situasi-situasi khusus selama proses pembelajaran yang terbagi menjadi dua, yakni tantangan perilaku dan non-perilaku. Tantangan perilaku peserta didik mencakup suasana hati yang buruk, datang terlambat, mengobrol, bermain ponsel, sibuk dengan dirinya, kurang interaksi dua arah, dan lain sebagainya. Lalu ada tantangan non-perilaku yang ditandai dengan kondusivitas kelas yang menurun, peralatan tidak memadai, waktu terbatas, bising, suhu yang terlalu panas atau dingin, dan logistik kelas yang tidak sesuai, sehingga membuat suasana kelas tidak nyaman. Tindakan pencegahannya adalah dengan mengamati peserta sebelum memulai kelas, memahami kebutuhan psikologis mereka, menjalin persahabatan, memberi ruang ekspresi, menjelaskan isi dan manfaat pembelajaran, memberikan apresiasi untuk niat positif. Adapun tindakan pencegahannya adalah dengan mengamati peserta sebelum memulai kelas, memahami kebutuhan psikologisnya, menjalin persahabatan, memberi ruang ekspresi, menjelaskan isi dan manfaat pembelajaran, memberikan apresiasi untuk niat positif, penghadiran pihak ketiga sebagai endorsement yang dapat memicu minat atau antusiasme peserta didik selama pembelajaran dengan social brandingnya. Sebagaimana penerapan NLP yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana menerapkan pendekatan NLP dalam proses pembelajaran di ruang lingkup kelas. Terima kasih atas perhatiannya.